Pendekatan Astagatra dalam pemecahan masalah. Pendekatan Astagatra meliputi Trigatra, aspek alamiah, dan Pancagatra, aspek sosial, yang terdiri dari kondisi geografis negara, kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Kedelapan aspek tersebut secara utuh membentuk perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pelaksanaannya, ketahanan nasional menitik beratkan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan yang serasi, selaras, dan seimbang. Hal tersebut mencerminkan adanya keterkaitan yang erat antara kondisi ketahanan nasional dengan pertahanan negara secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengembangan seluruh aspek Astagatra dalam pembangunan pertahanan negara akan menentukan kualitas pertahanan negara, baik di masa damai maupun masa perang. Kualitas pertahanan negara akan berbanding lurus dengan keadaan ketahanan nasional. Artinya, setiap perubahan ketahanan nasional bangsa secara otomatis akan mempengaruhi kualitas pertahanan negara. Potensi ancaman bagi ketahanan bangsa di era globalisasi. Pada saat ini, masyarakat dunia, termasuk Indonesia, sedang masuk era globalisasi. Era globalisasi membuat banyak keanekaragaman yang terjadi di Indonesia. Keanekaragaman merupakan potensi sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia, karena dalam era globalisasi membuat negara Indonesia menjadi lebih maju dan berkembang. Globalisasi sekarang sudah menjadi milik umum di masyarakat, meski hanya sebagian kecil orang yang mengerti arti kata globalisasi. Karena adanya era globalisasi membuat Indonesia selalu menghadapi ancaman, tantangan, dan hambatan baik dalam urusan dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman tersebut dapat mengganggu atau menghambat pembangunan nasional, sistem pendidikan, maupun perekonomian orang Indonesia. Bangsa Indonesia harus lebih memahami apa itu globalisasi agar tidak semakin banyak ancaman-ancaman yang terjadi di Indonesia. Berikut ancaman global yang terjadi di Indonesia pada era globalisasi. Yang pertama, ada ancaman dari dalam negeri, keresahan sosial akibat ketimpangan kebijaksanaan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang ada pada giliran dapat menyebabkan huru-hara atau kerusuhan massa. 2. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrim atau yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, ancaman dari luar negeri. Yang pertama, adanya negara lain yang ingin menguasai pulau-pulau kecil yang masih berada di dalam wilayah NKRI, namun dekat dengan wilayah negara lain. Contoh, kasus perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan dengan negara Malaysia. Yang kedua, potensi ancaman dari luar lainnya adalah dalam bentuk penjarahan sumber daya alam Indonesia melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol yang pada gilirannya dapat merusak lingkungan.